Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Masih semangat kan untuk belajar? Masih Semangat, Bu. Udah sarapan belum? belum udah Bu sama tempe goreng. Nah, sebaiknya anak-anak sekalian, sebelum melakukan aktivitas biasakan untuk sarapan. Karena kalau kita udah sarapan, tubuh kita mendapat masukan energi. Kalau kita sudah energinya full, belajarnya juga semangat. Nah, kalau kita sudah semangat dalam belajar pun kita merasa senang dan nanti apa yang disampaikan oleh ibu gurunya dapat kita terima dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti semua proses pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang kita peroleh pun berkah dan bermanfaat. Nah, coba Beni, coba dulu pimpin dulu doanya. Iya, Bu. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Beni. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu satu persatu ya. Yang Ibu panggil namanya nanti tunjuk tangan ya, Nak. Ya Bu. Aprisal. Hadir, Bu. Asep. Hadir, Bu. Beni. Hadir, Bu. Fatma. Hadir Bu. Esther. Hadir Bu. Alumi. Hadir Bu. Jamila. Hadir Bu. Nopi. Nopi ada enggak? Bu, hadir. Hadir. Sri Turmini. Saya Bu. Ya, ada yang belum dipanggil? Saya Bu, belum dipanggil. Eka Bu, belum dipanggil. Marlia. Ya, ada. Eka. Hadir Bu. Iya, bagus. Ternyata kelas 4 ini rajin-rajin semua ya. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah mau memasuki pelajaran kita, ada baiknya sebelumnya siapkan dulu semua alat-alat yang kita butuhkan, baik buku pelajaran, buku tulis, maupun alat-alat tulis lainnya. Nah, yang paling penting yang harus kalian ingat itu adalah jangan lupa untuk selalu bersikap disiplin dalam setiap pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua itu tentang sifat bunyi. Nah, dan untuk tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti kalian membaca teks, jadi nanti Ibu akan tampilkan sebuah teks bacaan. Nah, dari teks bacaan tersebut, kalian diharapkan mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, tujuan yang kedua, masih nanti Ibu tampilkan contoh gambar beberapa benda. Nah, dari gambar tersebut juga nanti kalian dapat menuliskan bagaimana cara benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. Nah, untuk selanjutnya sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan yang udah Ibu sebutkan tadi ya. Bentar ya anak-anak.
Nah, udah kelihatan belum teksnya? Kelihatan Bu. Udah? Udah, Bu. Udah bisa dibaca atau kekecilan? Sudah Bu, sudah kelihatan. Udah. Nah, sekarang Ibu tanya siapa yang mau membacanya? Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Ya, Kurang coba. besar Bu tulisannya Bu. Kurang besar. Iya. Nah, udah? Saya Bu. Iya, silakan. Kita mau Bu. Iya, Eka, silakan baca dulu, Nak. Saya Bu. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan nanti rombongan pawai budaya lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju kele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari ini seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Fokus aktif dan gaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali menggunakan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya. Kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut keta talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak namanya. Alat musik ini berupa sulit bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk tampil. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Ya Bu. Ya, terima kasih Eka. Nah, anak-anak sekalian, kalian kan sudah dengar kawannya membaca. Nah, yang perlu kalian ingat itu dalam setiap paragraf itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, dari yang dibaca Eka tadi ada berapa paragraf dia? Ada berapa paragraf tadi? 5 Bu. 5? 5 atau 4? Ada 4 Bu. Ya, ada 4 paragraf. Nah, selain paragraf, dalam paragraf itu juga nanti akan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Belum tahu Bu. Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Saya Bu, Iya, apa nak? ide pokok apa detail Bu, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang dalam sebuah paragraf Bu. Iya, benar. Jadi ide pokok itu adalah ide utama atau inti dalam pembahasan suatu paragraf. Nah, kemudian untuk gagasan pendukung, ada yang tahu apa itu gagasan pendukung?
Ada yang tahu? Ada yang tahu Saya, anak-anak? Bu. Iya, Pak bisa. Kok bisa saja yang menjawab, anak-anak ibu yang lain mana? Belum Ya, baca, Bu. Saya soalnya sudah baca, Bu, itu, Bu. Iya, coba bisa. Gagasan penembang itu adalah gagasan yang menjadi gagasan yang menjadi pendukung atau yang menjelaskan dari ide pokok, Bu. Dia menjelaskan ide pokok. Jadi dia menjadi sebagai penembang, Bu. Ya, benar sekali. Kalau gagasan pendukung itu adalah kalimat yang fungsinya memberikan informasi tambahan dari gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu bisa terdapat di awal, bisa juga di akhir, maupun di tengah-tengah kalimat. Nah, sekarang karena kalian sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu minta sekarang coba dulu kalian tuliskan apa gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan paragraf 3. Paham? Udah paham? Udah paham belum anak-anak? Paham, Bu. Nah, tugasnya tadi cari apa gagasan pokok dan gagasan utama dari paragraf 2 dan 3. Nah, Ibu tunggu 5 menit ya. Gagasan utama lagi, Bu. Gagasan pendukung. Oh, gagasan pendukung. Nah, kalau gagasan pendukung tadi itu adalah kalimat tambahan informasi, dari gagasan pokok. Jadi kita tentukan dulu gagasan pokoknya. Nah, biasanya paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Sudah, Bu. Sudah. Udah paham. Nah, sekarang kerjakan dulu yang untuk paragraf 2 dan paragraf ketiga itu apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu tunggu 5 menit ya. Cepat sekali, Bu. 10 menit ya. 10 menit, tapi kan paragrafnya sedikit. Iya, Bu. Soalnya baca. Saya harus baca lagi, Bu. Iya. Boleh. Iya, Bu, Bu. kalau yang mana kelompok aja buatnya, Bu. Iya, bacalah dulu. Sekarang untuk paragraf 2 dan paragraf ketiga. Gimana anak-anak? Udah siap? Sudah, Bu. Belum? Ada yang udah? Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Ya. Cepat ya. Iya, Bu. Gimana anak-anak? Udah siap? Sudah, Bu. Sudah selesai. Ya udah. Nah, Marlia, coba dulu kamu bacakan apa gagasan pendukung dan gagasan pokok yang sudah kamu tuliskan. Yang di paragraf berapa dulu ya, Bu? Yang di paragraf 2. Paragraf 2 itu ya, yang kalimatnya di barisan pawai terdepan itu ya? Iya, benar.
Oh ya, sebentar saya baca dulu paragrafnya ya Bu, biar saya ingat lagi. Iya, Nak, Di ya. barisan pawai terdepan, ya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju sele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kalau jawaban saya, Bu, ide pokoknya budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi ide pokoknya ada di akhir paragraf. Kemudian yang kalimat-kalimat di depannya itulah kalimat penjelas atau pendukung. Demikian, Bu, jawaban saya. Iya, benar sekali Marlia. Nah, untuk yang lain ada yang udah siap? Halo anak-anak, Belum siap, Bu. udah siap? Belum. Eka itu, Bu, sepertinya sudah siap itu, Eka. Sudah selesai mungkin. Udah siap ya? Bu, belum, Bu. Belum? Belum. Ada yang udah siap untuk paragraf 3-nya? Mila kok lama sekali ya, Bu, ke toiletnya. Belum datang dia? Ayo, Bu, saya sudah ada. Oh, ini sudah datang. Udah. Saya, Bu. Ya, Pak Nak, untuk paragraf ketiga. Untuk paragraf yang ketiga, pokoknya budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Benar apa enggak, Bu? Iya, benar. Nah, untuk gagasan pendukungnya apa? Untuk gagasan pendukungnya itu, Bu, rombongan dari Bali yang membunyikan alat musik daerahnya seperti cengceng namanya, Bu. Iya, Benar, benar Bu. sekali. Iya, benar sekali Jamila. Ternyata Jamila ini anaknya pintar ya. Nah, Makasih, Bu. iya, sama-sama. Semakin rajin belajar ya, biar tambah pintar. Nah, benar yang disampaikan kawan kita Jamila tadi, bahwa untuk gagasan pokok paragraf ketiga ini adalah budaya Bali terkenal karena bunyinya yang berbeda. Nah, sedangkan untuk gagasan pendukungnya, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya seperti cengceng. Nah, itulah dia gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, anak-anak yang paling penting yang harus kalian ingat mengenai pelajaran ini adalah apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan kalian Afisa tadi, gagasan pokok tadi apa? Yang dijelaskan kawan tadi masih ingat? Masih ingat Masih, apa Bu. tadi? Iya, apa? Masih. Apa Gagasan tadi? pokok itu gagasan utama ya. Ya. Kemudian gagasan pendukung Itu yang menjelaskan gagasan utama tadi. iya, benar. Jadi gagasan pokok itu gagasan utama, sedangkan gagasan pendukung itu kalimat yang menjelaskan dari gagasan utama atau kalimat utama. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya, Ibu stopkan dulu yang ini. Untuk pelajaran kita yang selanjutnya ini berkaitan dengan benda-benda. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan beberapa contoh gambar benda. Nanti coba kalian amati satu persatu ya.
Nah, udah kelihatan gambarnya? Udah kelihatan belum gambarnya anak-anak? Udah Bu, gambar terus ya. Gambar gitar ya. Nah, iya, kita semua udah tahu ini gambar apa dan udah nggak asing lagi. Ada yang sudah pernah memainkannya? Memainkan alat musik ini? Udah Bu, pernah. Saya pernah Bu main gitar. Gitar bunyinya jreng jreng jreng. Iya, benar. Nah, dari ketiga gambar ini, yang pertama ini gambar apa? Gambar. Ada gambar? Gambar apa ini? Gambar? Kuling. Iya, benar, gambar seruling. Kemudian gambar apa lagi? Gitar Bu, gitar Bu. Yang ketiga, Kendang. benar, Bu. Gendang. Nah, gendang. Iya, benar sekali anak-anak. Nah, dari ketiga benda tersebut ini, benda yang Ibu tampilkan ini, apakah benda ini dapat menghasilkan bunyi? Dapat Bu, kalau dimainkan. Dipukul. Bisa Bu, bisa. Bisa? Iya, jadi anak-anak sekalian, bunyi itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, sedangkan benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, jadi seruling ini dapat menghasilkan bunyi itu kalau kita apakan? Tiup Bu. Tadi kita tiup. Jadi seruling ini harus kita tiup dulu, baru dapat menghasilkan suara. Nah, kalau untuk gitar Dipukul. Dipetik. Dipukul pecah nanti Bu. Dipetik. kalau dipukul nanti kan bisa pecah. Iya. Jadi ini kita apakan dia? Dipetik Bu. Dipetik. Petik sinarnya Bu. Apanya yang dipetik? Buahnya Bu, sinarnya Bu. Talinya, Bu. Jangan itu tali. Jangan naik memetik buah pepaya ya. Buah boleh Bu. Iya, yang dipetik ini adalah talinya, tali senarnya. Kemudian ada lagi yang satu lagi gambar gendang. Nah, gendang ini cara menghasilkan bunyinya bagaimana? Dipukul. Iya, benar. Gendang ini dapat menghasilkan bunyi kalau kita pukul. Nah, anak-anak sekalian, dari ketiga gambar ini termasuk sumber bunyi. Baik gitar maupun gendang, ketiganya ini termasuk dari sumber bunyi. Kenapa? Karena ketiga benda ini dapat menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak sekalian, untuk tugas kalian, coba dulu tuliskan 3 nama benda. Cara menghasilkan bunyi dari ketiga benda tersebut bagaimana? Bisa? Bisa Bu. Ya, tadi tugasnya adalah coba dulu sebutkan 3 nama benda. Kemudian tuliskan bagaimana cara benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. Ya, coba dulu sekarang kalian kerjakan ya. Berapa lama kok mengerjakannya? 5 menit. 5 menit saja ya Bu. Ya Bu. Sudah Bu, selesai. Udah? Sudah. Ya, coba Marlia. Coba dulu sebutkan nama-nama bendanya. Jadi kita bebas menyebutkan bendanya atau yang digambar tadi ya Bu? Bebas menyebutkan benda. Kalau yang digambar tadi kan cuma apa? Cuma contohnya. Contohnya ada
biola. Kalau biola itu di ini digesek. Ya, Lalu mengeluarkan digesek. bunyi. Ya. Kemudian Kemudian ada itu angklung. Angklung itu mengeluarkan bunyi kalau di ini Bu, digoyangkan, digerakkan. ya benar. Kemudian ada gong yang di seni karawitan Jawa itu bisa berbunyi kalau dipukul. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Saya Bu, Iya, apa Fatma? yang pertama terompet Bu. Dia Trompet. bisa menghasilkan bunyi kalau dia ditiup. Ya, benar. Kemudian yang kedua ada fluid Bu. Fluid, Ya, ya. fluid. Bunyinya yang perit itu. Itu juga ditiup Bu. Terus yang ketiga gelas kaca Bu. Kalau dipukul pakai sendok suaranya ding ding gitu. Iya, benar sekali. Jadi ketiga benda tersebut Petasan bisa, Bu. apa? Petasan kalau dinyalakan. Tapi bahaya loh itu. Dan itu Bu, pembatasan terus Bu. Main bakar-bakar. Denny main petasan dia Bu di rumahnya Bu. Itu, Bu. Bahaya. Asep yang ngajak, Bu. Bahaya itu, Nak. Asep yang ngajak. Jangan mau. Nggak boleh main petasan, nanti kebakar. Iya benar Bu. Ada lagi? Kentongan Bu yang ada di gardu itu yang untuk ronda bapak saya juga. Apa? Kentongan itu. Oh iya, kentongan. Kentongan itu menghasilkan bunyi dengan cara kita apakan? Dipukul tong bunyinya. Iya, Kemarin Benny ketahuan masang mercun Bu. iya Beni. Benar Beni yang dikatakan kawan Makanya si Sri itu kemarin keliling ke ronda kampung Bu, dia mukul kentongan, si Benny ketahuan masang mercun. Nggak boleh, ini udah Ibu jelaskan tadi nggak boleh main petasan, nggak boleh main mencur, bahaya. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan nama bendanya? Kenal pot, Bu. Kenal pot. Ada lagi? Beduk yang ada di masjid itu. Iya betul. Jadi mengatakan juga kita pukul. Iya kita pukul. Nah, terima kasih. Bunyi serene Bu, serene. Rene. Iya, bunyi serene kalau mobil jenazah lewat dari kampung kami Bu. Gimana Yang mobil ambulan bunyinya? yang mobil ambulan itu ya. Iya benar. Iya benar sekali. Jadi anak-anak dari semua contoh benda yang kalian sebutkan itu memang benar dia benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi benda itu ada yang bisa menghasilkan bunyinya dengan cara dipetik, ada yang digesek, ada yang dipukul, dan ada yang ditiup. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Udah ngerti semua, Bu. Udah. Nah, karena semua udah paham dan waktu kita juga sudah habis, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebaiknya sebelum pelajaran Kesimpulannya apa, Bu? Pelajaran kita nih, Bu. apa? Apa kesimpulan pelajaran kita nih, Bu? Oh, kesimpulannya tadi kan kita sudah banyak mempelajari tentang apa gagasan pokok. Gagasan pokok tadi itu kan sudah dijelaskan itu inti atau ide utama. Kemudian gagasan pendukung itu adalah kalimat yang merupakan informasi tambahan dari kalimat utama. Kemudian ada lagi tadi bunyi. Bunyi itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian tadi juga sudah kita sebutkan nama-nama benda, ada tadi seruling, ada gendang,
ada gitar. Nah, ketiga benda tersebut tadi itu merupakan sumber bunyi. Kenapa? Karena ketiga benda ini dapat menghasilkan bunyi. Jadi, dengan kata lain, benda yang dapat menghasilkan bunyi dikatakan atau disebut dengan sumber bunyi. Itulah kesimpulannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, nah, karena waktunya seperti yang Ibu bilang tadi, karena waktu kita sudah habis, kita tutup pelajaran kita, tapi sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu, sesuai ajaran agama yang kita anut. Nah, coba Beni, coba dulu kamu pimpin doanya. Ya Bu. Baik teman-teman, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan besok kita bisa kembali sekolah seperti biasa. Berdoanya menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Iya, terima kasih. Nah, kita tutup pelajarannya, kita ucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang diperoleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, satu lagi, dan yang paling penting yang selalu Ibu ingatkan dalam setiap kali pertemuan adalah jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat apa-apa saja itu protokol kesehatan? Masih Bu. Mencuci tangan, menjaga jarak, Menjaga jarak. Pakai masker, Bu. Memakai masker. Jadi protokol kesehatan itu jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Nah, kita sudahi pelajaran pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jaga kesehatan. Titip salam sama orang tua dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat ya. Ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.